Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Alladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma ya Rabbi jadilan bihikal mustafa wa rasulikal mujtaba wa waliyikal murtada wa aminika ala wahyi sana tahdir qulubana min kulli wasfin yubaiduna amsyahadatika wa mahabbatika wa aminna ala ahli sunnati wal jamaah wa sawfi ila liqa'ika ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fakhayna Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Amin amin ya rabbal alamin. Halaman 34 hikmah ke 30. Nggih. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yubdihi. Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yubdihi. Tiada suatu nafas terlepas daripadamu, melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku di atasmu. Sudah? Seperti itu. Lanjut hikmah yang ke 31. Gue gulis. Ustaz Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ciri khas para ulama kita ketika beliau bertutur dengan kata-kata yang pendek, dengan kalimat yang pendek, biasanya justru di dalamnya terkandung makna yang sangat panjang. Contoh di sini, tiada suatu nafas terlepas daripadamu, melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku di atasmu. Dalam sehari semalam kita bernafas berapa ribu kali? Coba niki nafas kita niku ambekan dalam kondisi normal, nyedot terus metu niku berapa detik Ustaz? Kira-kira 2. Kita Ustaz, kira-kira ketiannya 1 menit berapa nafas? Iya, kalau 1 jam 70 sampai 80. Rata-rata 70 sampai 80 per menit itu satu nafasnya ya. Nafas orang normal ya 70 sampai 80 per detak jantung. detak jantung. Oke. Bukan nafas, detak jantung. Bukan nafas ya. Nafas normal itu nafasnya orang yang sedang berzikir. Bahkan orang itu kalau berzikir semakin dalam dia berzikir, nafasnya itu semakin pelan loh. Semakin pelan. Nggih. Boleh jenengan serget zikir, nafas itu nyelot landu, nyelot dawa. Begitu nafas itu nyelot dawa, gak gampang mager-mager, umure ya nyelot. Ambekan itu yang paling cendek ketika wong itu wedi. Wedi duper wong simpangan penagih hutang
simpangan orang yang pernah kita sakiti, ngoten ambekane ora cedhek nggih to. Ya Allah. Ciri-ciri orang jauh dengan Allah itu ambekane enggak normal. Lek sambekane enggak normal, pikirannya enggak normal, hatinya ya melu enggak normal. Tapi niki mboten bicara masalah niku. Nafas yang dibahas di sini bukan sekedar yang kita hirup, bukan sekedar yang kita lepas. Tapi guru kita Syekh Ibnu Athaillah hendak menggambarkan seluruh jumlah nafas yang ada di alam semesta, tidak satu pun nafas-nafas mereka itu terlepas dari ketetapan takdir Allah. Baik manusia, baik hewan, baik tumbuh-tumbuhan, benda mati yang kita sangka tidak bernafas itu juga bernafas. Bumi bernafas enggak? Bernafas. Air bernafas enggak? Bernafas. Barangkali kita menyangka kalau satu hirupan dan satu hembusan nafas kita hitung satu, sudah selesai. Ternyata tidak, di dalam tubuh kita ada beberapa miliar bakteri itu yang masing-masing punya kehidupan dan nafas masing-masing itu dalam satu tubuh. Berarti lek ngono seolah-olah tidak ada satu hitungan, tidak ada sekecil apapun bilangan, tidak ada selembut apapun permisalan yang bisa terlepas dari ketetapan takdirnya Allah. Sudah tahu Ustaz? Pokoknya kita yakin persis semua ini terikat dengan takdir. Ya sudah, repot terus pundi. Selanjutnya maksudnya hadis ini kalau sudah tahu tidak ada satupun bagian dari kehidupan ini yang terlepas dari ketetapan Allah, maka kewajiban seorang hamba itu harus berhasil ridho dan terima terhadap ketetapan Allah. Pertama, kita tundukkan dulu diri kita sampai benar-benar percaya bahwa tidak ada satupun di alam semesta ini yang terlewat dari ketetapan Allah. Kalau kita sudah percaya itu, iya, saya yakin pergeseran pasir, pergeseran debu, pergeseran koran-koran yang kering itu, pergeseran berhamburannya asap, gitu, berterbangannya nyamuk, berpindahnya penyakit, virus dari satu ke tempat yang lainnya, semuanya itu tidak ada satupun yang terlepas dari kehendak Allah. Saya tahu persis watak lan wahingku itu juga model iki sing ngetokne ya Gusti. Jan watak karo watuke kancane enggak padha lho. Gaya watuk seseorang itu enggak padha. Nggih to? Gaya wahing itu juga enggak sama. Enten sing wahinge indah, cis ngoten enten. Enten sing dirungokne hujan. Hai suwi mboten ora dadi sampai melu mikir. Melu gak nyaman ya Allah. Sing gagal wahing kono kok sing gak nyaman aku. Begitu berhasil anjing. Alhamdulillah. Watuk dan wahing seseorang juga Allah yang menentukan. Pokoknya enggak enek sing di luar ketentuannya Gusti Allah. Wes sudah, logika kita bisa menerima itu semua. Ya Allah, hamba-Mu ini benar-benar menyaksikan sendiri tidak ada satupun yang lolos dari ketentuan takdir. Berikutnya tuntutannya, falazimaka antardo biqadaihi wa qadarihi. Setelah engkau mengetahui itu semua, tidak ada satupun yang lepas dari qada dan qadar Allah, maka kewajibanmu, falazimaka, kewajibanmu atau mewajibkan bagimu, antardo biqadaihi wa qadari. Iso ra iso kudu ridho. Bene sandinge lek wahing model ngono ku ya wis bene.
Sandinge suarane modele ngono kuwi ya wis bene. Kita sendiri suara kita seperti ini ya wis bene. Sudah, akhirnya kita berusaha keras. Terus iya, satu-satunya pilihan hambamu ini harus bisa ridho ya Allah. Lantas ridho itu seperti apa? Wa haqiqatur ridho Allah ta'tarida alallahi ta'ala. Yang menjadi hakikat ridho itu adalah sama sekali tidak pernah ngundel kalih Gusti Allah. Nggak tahu mantu Gusti Allah, nggak tahu ngewaknya Gusti Allah, nggak tahu membenci Gusti. Ada yang pernah membenci Gusti Allah? Nggak ada. Enten sing nate ngeloknya Gusti Allah? Nggak ada. Sumpah. Darussalam ini betul enten sing nate ngeloknya Gusti Allah. Sementara ngoten dia. Terus niki kula duwe cerita. Cerita niki kula arepe enggak percaya enggak iso, kratek sing cerita niki seorang alim, seorang arif dengan sumber sanad ya. Meskipun ini bukan hadis Rasulullah ya, tapi cerita dari seorang alim. Maksudnya bukan hadis Rasulullah karena saya belum menemukan sendiri teks hadis yang seperti ini. Mudah-mudahan jenengan nemu sehingga yang akan saya ceritakan ini tambahin lah di rumah. Di akhirat nanti Gusti Allah niku nimbali satu sampel hambanya. Sampel yes toh, hamba Gusti Allah kan jumlahnya miliaran. Dicipuk sitok ngoten kemawon. Terus kan Gusti Allah dicenuk-nenuk ngoten. Wis nyenuk sing pena. Terus kali Gusti Allah ditakleti ngeten. Kawula. Nggih Gusti. Aku tak tekon karo awakmu ya. Nggih. Awak mungkin dia nyapa nalika ning dina kok gayamu grenengi aku wae. Kali Gusti Allah ditangleti ngoten niku. Mboten nate nu Gusti. Tenane, sumpah. Demi Allah, Allah sapa? Demi jenengan. Enggak tahu tenan. Mboten. Ya wis. Enggak tahu grenengi aku. Tapi awakmu biyen tahu ngelokne to? Lawang grenengi jenengan yang betul nate lho Gusti. Napa malih ngelokne jenengan. Tenan Gusti. Wani sumpah Gusti. Ya ora apa-apa. Kau tekon sing terakhir. Muga-muga awakmu gelem jujur. Nggih. Awakmu njen nyapa karo aku kok dendam. Kula niku ngrasani mboten nate. Ngelokne jenengan mboten nate, napa malih dendam kalih jenengan Gusti. Tenan Gusti. Sumpah. Apa nggono awakmu wis lali kan wis suwi banget to Le. Mboten pokoke kula mboten lali. Lah kok terus jenengan ngoten niku dos pundi to Gusti? Ngene. Ya pancen awakmu ora pernah gembreneng karo aku. Ning awakmu kan pernah gembreneng karo makhlukku. Nggih to? Gembreneng bojomu. Nggih. Jek setengah pitu lho jane. Jek setengah pitu urung matenge wis mau greneng selak budal mau. Mulih kerja ora enek ngene ora enek mo. Niku kan bojo kula seneng jenengan. Padha wae kuwi lak ya makhluk ku sing biyen gawe males masak pagi hari iki ya aku. Ya Allah. Jadi wayahe sing mau salahne ya aku. Senajan to awakmu enggak sengaja nyalahne aku, awakmu nyalahne bojomu. Wong yang mengendalikan iku takdirku sajane padha karo awakmu digrenengi Yen tahu misui aku to.
Mboten Gusti, sumpah lah, wis wani mati kula. Wis tau mati awak. Saiki wis urip tak tekoni. Wis tau mati. Tau misuwi aku. Asli. Mboten Gusti, wis demi napa mawon jenengan kira percaya demi jenengan. Ngene. Awakmu biyen iku kan yo gampang misuwi kewan. Gitu. Enek pitik saka pawon. Dikusah alon-alon ngoten. Pitike ya alon-alon ya Mas. Pengalaman kula. Pitik itu menyenangkan. Menyenangkan. Digusah alon-alon dhewe yo mlaku alon-alon. Malah menuju tempat yang paling Tidak berbahaya. alon-alon. Susu kromyak. Ujung-ujungnya krono wong niku ora gampangan nyempet sabar mesti sok misum gitu. Pitik ngoten lho Mas. Dengan dalih kurang sabar piye. Lek ku giring kan ya wis alon-alon to nggih. Giring metu malah nyelot. Arep dibusak ora sida malah nyelot petangkri nganten akeh sing dikulik. Janjane ya lo kawula. Awakmu misuwi kewan pitik ngono kae ya ora beda karo misuwi krana saben ambekane pitik, langkai, cara pitik mencolot, nelek dan lain sebagainya, tidak ada satupun yang keluar dari kodok dan kodarku. Mau pisri mau enggak pas kae inggih Gusti. Agitku lek engko senes jenengan. Ayo pacet duduk. Tapi hatimu iku lho mosok ya enggak pirsani lek di situ ada kodok iwa kok. Kodok. Niku pitik Mbak Yu. Dereng tonggo. Sing wis nyelandi timbang pitik kadang. Gitu. Tewel iso ilang. Gara-gara satu pandangan itu tewel mudah bisa hilang. Sakti tonggo niku. Budi. Awake dhewe duwe tonggo sakti tenan. Dan nyapa? Kates ning aku jelekas mendingin, dia ini disawang iso iki wis rene. Iya toh. Loh, iki terakhir. Awakmu kan tahu dendam karo aku. Sik niku nggih kira-kira kok nggih Gusti. Nite kasusnya sing awal-awal wau ternyata maksudnya jenengan ngoten. Malah nggih kabeh. Iya toh. Awakmu nggih kan yo duwe tangga model ngono kae. Janjane lho kawula. Awakmu iso mlebu swarga dina iki gara-gara kesabaranmu di tahun-tahun awal kok iku lho ngadepi tanggamu. Janjan. Separuh kesabaran menghadapi tangga iso dadekne awakmu mlebu swarga ketemu aku. Ini ya cek masalah didik gara-gara awakmu yen tau dendam karo tangga. Mek gara-gara mau banduli kira dibanduli awakmu kan manti-manti selawase ora bakalan tak undang hiburan. Iku aku jijik kelingan lah awakmu dendam karo aku. Oleh modelin jenengan ngoten iku aduh kaking dunya nika kula mboten ngoten-ngoten Gusti. Lah kula sien anggit kula nika nggih tangga kula senes jenengan. Kenapa ya yang perlu saya sampaikan Ustaz Bunda? Mata kita boleh terkecoh menatap semua makhluk ini adalah aghyar selain Gusti Allah. Tapi yang mengikat makhluk ini gerakan mereka, nafas mereka, jadinya apa mereka nanti koyo tidak satupun yang keluar dari qadarillah wa qadarihi, tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah. Maka sikapilah itu dengan cara batinmu tetap disari. Senaoso untuk saat ini lambemu urung iso, enggak popo, tapi jangan itu sampai berentek tekon jero ati. Jenengan miso sauntara dasar pedus diomongi angel. Mesti cepat pakan koyo ngono dipilih-pilih nilai ngarik. Si pilih nyebruti tandurane tanggane. Wedhus dijak omong-omongan kok lagi. Ya wedhuse ya ngelok menungso goblok. Tak jawab nggawe caraku malah nggawe carane kono. Aku kan jane katisu ya ngomong iki njalukku panganan jenis
ini. Tapi awakmu nggak paham. Akhirnya goblok. Meskipun kita pernah goblok-goblok mengutuk-ngutuk binatang, sing wis bareng ganggu ya. Kulo tak ge sinau ngoten niku, padha masa-masa belajar. Kulo bolak-balik dikecewakan kali kucing sing kulo belajari pipis di tempat tertentu. Tetep mawon memilih tempat yang terbaik menurut dirinya. Kulo nggih kecewa. Tapi kulo di saat-saat tertentu berusaha kulo sawang tenan. Iki jenenge sapa iki? Lek wujudmu ki kucing, tapi di dalam diri banyak kehendak dan kekuasaan Allah. Kamu malah rapat tewani nyeneni. Akhirnya ditujual, ucel manisnya kucing tapi pangkat. Tapi dalam hati, ya Allah, kula mboten bakalan pamrih kali hakikat banjir. Niki masa-masa ujian. Ini malah petaka saya di rumah itu masa-masa ujian itu. Mulai bermaghrib saya dengar suara-suara gaduh di dalam kamar. Pelajarannya apa? Ya Allah, itu anak lagi anak. Ibu ya seorang ibu yang bijaksana modelnya ya wis ngono kuwi sabar nyinaoni anak. Kenapa saya sebagai suami kok yo enggak kuat? Dibaleni wis ping 3 to kok padha lupa. Kudu sing enggak kuat yo bapake. Ya Allah, model gini kah kehidupan yang engkau rancang? Sampai itu jadi Gusti Allah kok yo aneh-aneh. Sing mikir yo sampean tetap mlebu Pak Gus yang mikir. Kemarin malam nek rek enten rokok. Kula duduk di depan teras madhep ngidul. Astagfirullah, aku tuh sabar. Si anak pancen dadak. Si ibu pancen yang penuh kesabaran. Aku tak sebagai suami yang bijak wis meneng ngrungokne itu. Jek krungu neh. Masa Allah, Bro. Sing emang wis lali neh. Terus akhirnya kula kunci motor terus sampai bobis. Ning gawangane kanca mandeg dijaga. Aku kesusung mlebu ning halamane kanca lali karo kan sik tak eling-eling dulu kan gitu. Ngeling-eling dulu. Ya Allah. Untuk memahami 3 batang makhluk dalam satu kamar aja nggak kuat loh bulan. Kadang kita duwe cita-cita pengen menata umat, memahami sesama dalam jumlah besar. Kayak gue mau sing salah ki sapa? Kulo kan terus akhirnya bengi nggih ketapet sampai makhluk umat. Ya Allah, kulo kok jedeg. Kulo bilang pancen bocah kan yo ngono iki kan yo pantes. Enggak demen karo sinau. Demene dolanan, gitu. Pantes to? Yo. Mergane kuwarani anak niku pancen dhewe ngoten niku. Anak enggak pantes lek duwe mengaji terus sinau enggak pantes. Terus manut, nggih. Urung dikongkon sinau wis beda, enggak pantes. Dia enggak akan jadi anak. Nah, aku pengen loh agar anakku tetap jadi anak. Tapi aku kok nggak kuat ketika di sinau ibu ngomong itu. Terus sing salah sapa? Apa bojoku sing terlalu cerewet? Umpama bojoku pendiam, ya malah nggak terjadi apa-apa loh ning kono iki. Mekur. Nggak ada masalah di situ. Ngoten niku lho, Ustaz Bunda keluarga kula. Wah, kayak perang. Ulangi lagi. Dan kayak sabar harus ulangi ya sayang ya. Ngoyoke mau sabar. Tapi sing tadi kadang nyepet oleh brebes ngoten niku. Wis tak omong, Bu, bocah iki yo belum wae paham, belum wae ngerti yo.
Orang bakalan ngerti, lek ngoten nggih sampean sinau. Jojo aku tak ngurusi dia. Oper tugas dan tanggung jawab. Kayak Jurang ngono Mas. Yo sinau yo sinau. Nglajari yo sing tenang. Wayah paham yo mbok paham kapan. Iya. Yang ingin saya sampaikan, masing-masing orang sangat lemah untuk bisa memaklumi, memahami nopo malih sampai mencapai level ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah. Nggak pernah gembereneng dengan keluarga dekat kita saja, itu berat. Padahal uang itu umpama nggak tahu nggerenengi bojo, itu sangat wajar. Karena itu orang yang kita cintai. Seorang ayah nggak pernah bentak-bentak menghardi anaknya, sangat wajar. Karena itu memang buah hati kita. Ngono kan jek gagal. Apalagi dengan anaknya orang lain. Apalagi sikap kita dengan istri atau suami orang lain. Apalagi dengan yang bukan apa-apa dengan kita. Gitu. Masa lalu kita, jika kita terampil mengoreksi, kita ini kacau balau terhadap hal-hal iktiqadiyah atau sikap kita atau keyakinan kita terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Begitu mudahnya selama ini kita kecewa dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan dengan keadaan yang kita sangka itu bukan makhluk krono nggak duwe nyawa. Kondisi saat ini sangat tidak mendukung. Kondisi saat ini tidak bersahabat. Kondisi saat ini sangat kacau dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dawuh, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan sampai engkau menghardi suatu keadaan. Fa innallaha huwad dahru, karena sesungguhnya Allah itu sendiri sing nyawis ning keadaan itu. Ini keadaan ekonomi sulit. Kita memaki-maki keadaan. Zaman koyok ini dan lain sebagainya. Ekonomi sulit, semuanya sulit. Niku lek sampai dibiarkan, barang sing kleru ngoten niku lek sampai dibiarkan, akan banyak sekali yang kita salahkan. Ini salah presiden kita, ini salah wakil rakyat kita. Ujung-ujungnya sampai sing gak kroso itu kita sebenarnya ini salah Tuhan yang mengatur alam semesta. Nyapa to Gusti Allah kok dadak bikin kehidupan seperti ini? Nyapa to orang-orang yang sudah jelas-jelas berjuang di jalan Allah kok tidak Allah beri kemudahan? Kenapa toh para ulama, orang-orang solih kok selalu diuji dengan berbagai macam ujian berat? Kok kebangetan toh Gusti Allah? Janjane kanthi ngoten niku dalam hatine awake dhewe. La tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan mencaci maki keadaan, karena keadaan-keadaan itu yang menyajikan adalah Allah. Nikmati dengan ridho. Ustadz Bunda yang dirahmati oleh Allah, kita masih belum mampu memahami hikmah yang ke-22 ini. Yang ke-30 ini belum mampu. Padahal sebentar lagi kita akan menuju hikmah yang ke-31. Syaratnya hari ini kita sudah tidak ada permasalahan dengan diri kita, kompak dengan diri kita, ya saya harus berusaha ridho, dan dengan
kehendak Allah, dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah, saya akan mampu menjadi hamba yang ridho. Puncaknya demikian. Bentang isor itu ada ilmunya. Orang-orang yang menekuni tauhid, memahami sifat-sifat Allah, apalagi yang di atas 20 sifat Nabi itu, sudah Ustadz Bunda saya yakini sudah mengenal banyak sifat-sifat Allah. Allah itu latif, maha lembut. Allah itu sabur, maha sabar. Syakur, maha bersyukur. Kata dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam niko termasuk Asmaul Husna niko. Itu kan juga sebutan untuk sifat-sifat Allah. Dari sekian banyak sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah itu terkumpul menjadi dua golongan sifat besar. Satu sifat jamal, satu sifat jalal. Sifat jamal itu kumpulan sifat Gusti Allah sing api-api, penyayang, penolong, pemaaf, maha mencukupi dan lain sebagainya. Sifat itu berkumpul pada kelompok sifat jamal yang artinya indah, beauty, indah, cantik. Sifat-sifat yang lain, sifat-sifat perkasaan, menghukum, menyiksa, dan lain sebagainya, memaksa, terkumpul dalam sifat sifat jalal, sifat agung, sifat otoriter. Ada sifat jamal, ada sifat jalal. Makin luwih peka. Jika kita memperhatikan dengan seksama, kita memperhatikan makhluk Allah dalam ukuran besar maupun kecil, niku mengke pasti di situ ada sifat jamal dan sifat jalal. Yuk kita membayangkan kita sedang di pantai madem ngidul kabeh saat ini. Kita memandang suasananya kan betul panas ke pantai saat ini. Sekarang Betul pantai panas, bis ngeten iki, seger ngeten iki. Tapi angin ini betul pantai banter. Terus kita melihat betapa banyak wisatawan di sana gitu. Ada sing ayu-ayu dengan sendal guraunya, ada anak-anak yang didampingi orang tuanya. Terus ada pohon-pohonan sing bermain dengan angin dan lain sebagainya. Warnanya laut enggak biru-biru amat saat ini. Rada enten gelap-gelap piye patulane enggak sebegitu cemerlang. Kita kan bisa melihat dan merasakan angin ya enak gitu, seger. Cahaya enggak menyilaukan, sawang ya enak. Gerakan ombak ya nyaman, enggak terlalu dahsyat dan lain sebagainya. Kesimpulannya, indera kita menangkap sebuah keindahan dan itu dibenarkan oleh akal kita. Ketika indera ngomong datang otak kita, gimana otakku? Indah bukan? Iya. Kemudian otak ngomong kepada akal kita, gimana mas akal? Sip, indah betul. Tidak lain tidak bukan karena jiwa kita mengenali itu pantulan dari cahaya sifat jamal, sifat indahnya Allah. Bukan airnya yang indah, bukan pohonnya yang indah semata, bukan pantainya yang indah, tapi di situ hadir sifat keindahan Allah. Pantai indah. Selang 1 jam sudah kita pulang sekarang. Selang 1 jam kita dengar informasi di sana tim SAR sedang mencari wisatawan hilang. Ada 7 yang belum ditemukan. Hilangnya sudah berganti serem. Gitu. Sungguh pantai itu adalah tempat yang menyeramkan. Saat kita berubah memandang pantai itu sebagai tempat yang seram, apa yang sebenarnya tubuh dan jiwa ini saksikan? Karena sedang menyaksikan tampilnya sifat Jalalullah, sifat maha perkasanya Allah.
Rasulullah. Dari yang kadang indah, serem, maksudnya serem bagaimana? Mereka yang sebelumnya tertawa, yang di situ tertawa, bermain air, tiba-tiba tenggelam begitu saja, nggak ada yang sanggup mencegahnya. Nyawa diambil itu beratnya nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau tidak karena adanya kekuatan paksaan Allah. Pak, itu kan yang jebol kan malaikat Israel kita jadi Gusti Allah tuh kita ketemu malaikat Jibril ngoten sampean jatuhkan. Akhirnya sing mata ini kula jenengan apa Gusti Allah ngoten. Kita ketemu. Jadi itu doa aku loh kadang-kadang. Aku dari dinas pembunuhan dan pencabutan nyawa sedang melaksanakan tugas. Tapi SK-nya jadi alat-alat untuk mencabut gitu. Jamal dan Jalal. Agar kita bisa mendekati ridho, sifat Allah yang selalu tampil, kadang bisa kita saksikan, kadang tidak karena buramnya mata hati kita. Itu punya bekas-bekas yang namanya afal, pekerjaan. Makanya ada tauhid afal. Kita harus meyakini apa yang disebut tauhid afal. Meyakini bahwa semua pekerjaan, semua aktivitas ini adalah pekerjaan Allah. Mungkin kita persempit lagi. Kita punya satu orang teman, dipandang indah, suaranya dirungokne nyenengne, wong niku lek jenenge nyenengne disawang komburi mawon penyenenge lho. Tenan? Mungkin apa betul Ustaz Adri? Oke. Pernah tertipu atau enggak? Sering. Ya. Sering. Jangan-jangan sama kayak saya. Wong ini biasanya sering alami wong lanang sing guyu wong. Orang itu kalau sama Gusti Allah memang dibikin nyeneng nih, disawang dari segala sisi mawon sampun nyeneng nih. Disebut namanya pun sudah menyenangkan, gawe senenge. Ya kecuali kaki wong mesti gak seneng ya jelas. Tapi cobalah kita disebut nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saangkuh ya awake dhewe sampeyan dijal meneng ngoten mawon. Nek teng mriki enten rasane kaya anu ngoten nggih. Kaya krungu swara apa sing iso ndadekne giris ngoten lho nggih ta. Tenan lho jajal. Mbok awake dhewe sak kemlelet to, mbok sambil jingkrak-jingkrak menikmati konser musik sholawatan ngoten niku. Tapi begitu didengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ngoten terus mbok sepersekian detiknya enten lho. Rasul seneng saking pole sampai nggo rasane piye ngoten. Sing kados jenengan pas pacaran ngoten niku. Mboten enten sih nanti pacaran nggih. Dewe Ustaz Buddha enggak langsung tiba langsung jadi wanita yang solika, muslimah yang sesungguhnya itu enggak kenal Pacaran. Rum tahu loh rasanya kalau Gusti Allah ditakdir gitu pacaran. Ya nasi ditakdir ini wong niku ora kok berpacaran. Terjadi takdirnya kalau Gusti Allah niku pacaran bolak-balik ora oleh-oleh Mas. Ojo memaksa aturan ini seolah-olah kaya awake dhewe sing bener dhewe. Terus gampang. Anak zaman sekarang masih kecil sudah pacaran. Lha kok bocah cilik saiki nyauri, orang zaman dulu sampai tua masih pacaran. Waduh, dari zaman ke zaman itu kita nggak usah begini. Kurang pernah sakit mendengar pengajian pakai bahasa Melayu atau apa itu menghina anak sekarang, akhlak bagaikan hewan itu. Nggak usah ngono lah ya, janganlah ya. Anak zaman sekarang atau generasi zaman sekarang itu ya, ilmu memang hebat tapi akhlak seperti
Dewan Wisojo dari dulu sampai sekarang itu podo wae. Zaman sekarang umat gak karu-karuan apa biyen gak nemen biyen. Nemen biyen. Gitu. Mungkin nanti gak usah tenang. Gak usah itu untuk menilai sekitaran kita, itu dia menilai diri kita. Misalnya umat zaman sekarang kok semakin gak karu-karuan, kira-kira maksudnya dengan awakku pribadi, orang kok awak di umat zaman sekarang loh itu sampai awak itu lali orang bisa. Kan sering komentar itu zaman sekarang zaman fitnah, seolah-olah zaman dulu itu zaman enggak kok buai. Zaman Nabi zaman paling hebat, iya, tapi di zaman Nabi itu ada calon-calon pembunuh Nabi. Yo podo wae. Zaman Nabi masih hidup ada orang yang nggak percaya Nabi, bencinya bukan main. Lumayan sekarang nggak ada Rasulullah yang percaya, iya, ratusan juta. Jadi nggak usah menghardik zaman lah. Didoakan aja, mudah-mudahan ini zaman yang dirindukan Rasulullah, zaman yang dicintai Rasulullah. Di akhir zaman nanti umatku akan semakin banyak jumlahnya. Mudah-mudahan diikuti dengan kualitasnya. Mau terima. Sifat jamal dan sifat jalal ngeten nggih, ternyata seseorang ini kok ada yang dominan ditempeli sifat jamal. Jadi nyapo-nyapoin dadekne seneng. Awake dhewe diwori tok demen, ora awake dhewe tok. Wong sak lingkungan diwori dhewe ya seneng. Semuanya serba menyenang, tutur katanya, aromanya ya menyenangkan. Terus perilakunya juga menyenangkan. Perhatikan ia dengan baik-baik sampai engkau bisa menyaksikan ngono-ngono ya, karena ditampilkan sifat jamal Allah. Barangkali jiwanya sangat jernih sehingga sifat-sifat indah Allah sangat mudah muncul dan menonjol pada dirinya. Lek senyum yo manis, lek matur mudah difahami yo nyenengi. Lek ngomong lirik tapi difahami gampang. Lek muni lirik tapi dirungokne jelas ku ya wonten. Ada bunyai, ada ning sing ngoten niku. Bicara sedikit tapi memahami. Enten wong sing ngomong sak kuwen-kuwen tapi ya malah dadekne wong tambah bingung. Nggih wae. Kabeh aja dipaido. Meskipun kula cek sok maido sing sitok ya. Kula niku nek roh sing apik-apik yakin itu Gusti. Yakin. Wah, ampun luar biasa. Nyawa kiai dengan perilaku yang santun, ngalim betul. Ya Allah Gusti Allah, jan kula mboten pangling ya Allah. Di situ ada keagungan, keindahan sifat-sifat. Tapi begitu nyawang yang buruk-buruk cek gampang. Ada makhluk penake ngomong disebut menungso. Niku sembarangnya nggak nyeneng nih, omongnya dirungokne pegel wong. Bukan kata-katanya, jenis suaranya niku namanya nggak enak. Getarannya suara kok niku cara kenal pot ngoten pun parah banget. Belum akeh wiline, kudu tulisis nggak enak. Belum lagi untaian kata yang keluar dari mulutnya tambah nggak menyenangkan. Ngoten niku ya Allah. Suarane tok nggak enak, onenane nggak enak. Niku mengke anggune jenengan tek sandingi pokoknya penampilan iki gak enak. Jenenge nggak enak itu yo nggak enak. Risih lah awake. Risih. Kuasa ngomong udruk-udruk, gak duwe unggah-ungguh, menangi dhewe, gak gelem ngalah, sempurna, gak penake Mas. Cara untuk dicaci itu gak kurang lagi lah modal itu sah. Di situ muncullah sebenarnya sifat agungnya Allah. Gelem ra gelem, kowe kudu gelem. Iki makhlukku sing ngingoni aku. Sing gawe lambe model ngono kuwi ya aku.
Sing gawe swarane model ngono kuwi ya aku. Sing ndadekne wonge ra duwe unggah-ungguh ngono kuwi ya aku. Wis karek sikapmu. Angel. Sementara dalam kehidupan sehari-hari kita terlatih jauhilah orang-orang yang berkata-kata kasar. Betul. Kita didik anak-anaknya awake dhewe jangan bergaul dengan ahli maksiat. Betul. Enggak ada yang konslet tuntunan agama ini. Yang sudah dilatih oleh syariah kita untuk mendidik dengan cara yang benar, menghindari pergaulan yang tidak benar, dijalankan dengan apa adanya yang dituntunkan oleh syariah, tetapi hakikat dalam hati ini ojo dilibatkan. Cukup saya menjalankan tuntutan syariat ini untuk mencegah ini dan itu. Cukup saya nderek orang-orang soleh, menghindari mereka yang berperilaku dan bertutur kata seperti itu, tapi hatiku tidak akan bisa menghindari iktikad ngono-ngono ya tidak lepas dari ketetapannya Gusti Allah. Yang saya takutkan nanti ketika dalam kesendirian di akhirat saya tidak guyon karo Gusti Allah terus ditekoni ngono kuwi. Kowe biyen tau ngeloknya aku kurang to. Kowe biyen tau ngeloknya aku ambune enggak enak to. Kowe biyen tau ngeloknya lo ambimu ngono to. Cara kula ngertos ngoten jenengan kan ya jelas ta. Maka menghindari itu, jangan sampai hati kita tidak memandang apapun tembus sampai kepada khaliqu kulli syai. Harus berhasil tembus. Ustaz Andri punya senjata ini. Gak takut dia, katanya gak takut. Ngeten model Ustaz Andri. Sejauh yang saya pahami, ternyata Allah itu kan enjoy banget. Gak gampang nyeneni, gak gampang getari, sering bercanda, ada nulis-nulisnya. Jadi masalahnya apa Ustaz? Jojo tapi rasanya cedek karo yang maha kuasa itu juga seperti sing di gawe guyon-guyon. Sak seneng-senenge guyone Jokowi, jenengan nyedek Pak Jokowi tok niku pun luwe. Karena persiapan sudah berhari. Manut protokoler, manut aturan, tegar, gitu. Tegar. Terus ning kono pun duwe rasa ndredeg karena bertemu orang nomor 1 sa-Indonesia. Orang nomor 1 sa-Indonesia, ukuran. Sing mek pirang tahun dadi presiden, itu pun separuh menghina, separuh memuji. Itu pun separuh berhasil, separuh membuat keberhasilan yang separuh ini bermasalah kan betul. Ini Allah yang maha sempurna dari zaman ke zaman, Allah yang tidak pernah ada yang meragukan secara hakiki keagungannya. Nanti akan danu awake dhewe. Kowe biyen tahu gendeng karo kowe biyen tahu maidu, tahu misui kowe biyen tahu dendam karo aku. Itu nanti kita akan mengalami pengalaman itu. Jangan buruk toh ngalami pengalaman itu. Harus karena lek gelem ngalami ini pertanda kita nanti akan cedek karo Gusti Allah di akhir. Saya nggak mau mengalami itu, saya nggak ngalami ini, saya langsung cebongin yang neraka. Nggak sempat dijak guyonan kali Gusti Allah. Kenapa saya sampaikan separuh rodok santai, separuh rodok serius? Gis ngoten niku. Sifat Jamal itu santai, rileks, nyenengi, guyon, jenaka dan lain sebagainya. Sifat Jalal itu kaku, serius, tegar. Sudah, dan ditinggalnya hikmah yang ke-30 ini. Langsung hikmah ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. La tataraqqab furughal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah lahu fima huwa muqimuka fihi. Jangan menantikan selesai atau habisnya perintah-perintah untuk lebih mendekat kepada Allah. Sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah menundukkan engkau di dalamnya.
Sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu terhadap kewajibanmu. Jenengan waca bolak-balik dhewe sampai paham piyambak. Niki kula menjelaskan bersambung dari hikmah yang ke-30. Sudah enggak ada prasyarat lagi kita harus ridho terhadap semua ketetapan Allah. Akhirnya kita dianggap aja sudah orang berhasil karena kita sudah masuk hikmah yang ke-31. Kita sudah jadi orang yang ridho. Salah satunya ridho dengan diri kita, ridho dengan ketetapan Allah terhadap diri kita, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang nopo. Kita sudah ridho. Sudah ridho. Hikmah ke-31 ini gambaran seorang yang sudah ridho. Kita ambil satu contoh saja. Ada orang yang ditakdirkan jadi seorang pengusaha. Dia bekerja dengan sangat sibuk mengurusi bisnisnya. Karena dia seorang direktur misal, punya karyawan jumlahnya sangat banyak. Tetapi kesibukan dia tidak mengganggu ibadahnya. Berarti tidak ada syarat lagi orang ini untuk nggrahi tong Gusti Allah. Wayahe orang itu iki lho sing iso layak. Sing layak sambat Gusti Allah itu orang ketika diberi kesibukan dunia yang luar biasa, terus pengen ya Allah mbok yo rada diloni lah dunyaku wayahe ngoten niku. Bukan orang yang ya Allah saya terlalu longgar nih, terlalu banyak waktu untuk ibadah nih. Kapan kamu sibukkan dengan urusan dunia? Kan itu tahu wong niku. Pengen tambah pekerjaan, pengen jabatan yang lebih tinggi, pengen tanggung jawab yang lebih besar. Itu gak kita bahas. Itu bukan kaulo yang sebagai sampel seorang yang ridho. Orang yang ridho ini yang seperti ini. Dia sudah dibebani urusan penggawean kasab sama Allah, jadi direktur, punya perusahaan, karyawannya oke, pekerjaannya berat, tapi dia tidak mengeluh untuk beribadah, panggah baik ibadahnya, tidak meninggalkan yang fardu, menjalankan yang sunnah, gitu, baik dalam hal yang mubah. Terus cuma orang ini pernah ngeten, ya Allah, tetapi ya Allah, saya belum bisa menambah frekuensi zikir saya karena kesibukan saya itu memang ngoten niku Engkau yang Maha tahu ya Allah. Gitu. Jadwale ngurusi dunya, janjane wis ora ganggu kewajiban, wis ora ganggu sunnah. Dia pengen memenuhi hidupnya untuk ibadah sampai ya Allah, kesibukan kuwi kula jek urung iso membebaskan aku untuk lebih maksimal lagi ibadah dateng panjenengan. Cara pantese ya Allah sampeyan longi bandaku ben luwih sregep, ben luwih khusuk ing ibadah dateng panjenengan. Orang-orang yang dalam kondisi seperti ini tidak dibenarkan seperti itu. Saya ulangi, wong sukses dunia akhirat figur idola kita. Urusan dunia ini sukses, artinya ya punya perusahaan besar, cara bisnisnya jos lah. Ibadahnya sama sekali nggak terganggu. Cuma hanya sedikit saja pengen pikir bisa lebih panjang, ibadah-ibadah bisa lebih khusyuk karena jiksok bayangne repote lek nyambut gawe. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Gak ada masalah zuhur, ngasar, maghrib, isya, subuh, puasa Ramadan, sedekah dan lain sebagainya, gak ada masalah. Cuma dia merasakan ya Allah, kenapa saat tafakur, saat saya ingin memperpanjang zikir saya nggak bisa khusyuk karena kelingan pekerjaan saya yang luar biasa. Koyok ngono ya, aku gampang kelingan nanti harus memimpin rapat di sana. Nanti jam sekian saya harus sudah sampai di
tempat sana. Bagaimana ini ya Allah? Apa yang dituntun oleh hikmah ini? Jangan sampai ketidakhusuan, kekurang nyamanan ibadah hamba yang seperti ini dihentikan terus nunggu so'ai lewis ada waktu yang lebihnya ya. Maksudnya bagaimana? Enggak khusyuk enggak masalah, zikir enggak lama enggak masalah gitu, wiritan enggak suwi koyo liya-liyane enggak masalah selama kamu sudah bisa melakukannya. Apalagi kamu tinggal daripada enggak khusyuk, daripada wiritan enggak iso suwi, soelah wis aku pensiun kira-kira ada waktu yang lebih longgar. Tenang ya Allah, nanti kalau saya sudah tidak jadi direksi, saya sudah undur diri dari perusahaan, saya akan menyendiri di satu tempat, saya akan habiskan waktu untuk melulu beribadah hanya kepada itu. Jangan digugu, karena itu bujukan nafsu, bujukan setan. Kita rendahkan sampelnya. Saat ini menjadi guru, tingkat kesibukan nih yo luar biasa. Mulai JNX sing ngurusi ternak, mulai JNX sing ngurusi toko, mulai JNX sing ngurusi anak, mulai JNX sing ngurusi kedua orang tua. Mungkin seperti itu. Tapi masalah rezeki nggak ada masalah, cukup. Ibadah nggak terganggu, bahkan baik-baik saja. Cuma urung iso fokus. Kulo lek dalu melek tahajud sampai jam 3 dereng kiat Ustaz. Kulo mboten kiat soalnya pagi bangkong harus ke sekolah. Ya sudah, jalani. Salat tahajud ya apa ya kudu suwi to? Napa kudu suwi? Oh jajan yo ora suwi ya. Yang jajan yo ora suwi. Jalani, nggak usah menunggu benjing mawon nggih ya Allah. Ketika saya sudah tidak jadi guru lagi, waktu kula takkan longgar, akan saya gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah-ibadah sunnah. Jangan. Hikmah ke-31 niki ngandani ngoten. Jangan cari-cari alasan untuk menemukan peluang yang lebih longgar di saat kamu sekarang ini bisa atau mampu melakukan ibadah kepada Allah tanpa terganggu satu dan yang lainnya. Sudah jalani apa adanya. Panjangi yo sakmono wae, ora usah dipaksa-paksa. Tetapi memang pendek betul loh waktu kami Ustaz. Ranten lek pagi nggih tempat rosa soal akhirnya kula wiridan maos Al-Qur'an itu paling namung satu lembar, satu mar ini luar biasa. Biasanya yo ora sakmono kita. Satu lembar satu malam Ustaz. Kula pingine guys daripada ngoten nggih mendingan mawon mangke mawon lah, atau 1 bulan sekali aja kontak. Jangan seperti itu. Beri sakmono yo dilakoni sakmu. Yang perlu kita takutkan karena belum tentu di waktu yang lain kita bisa melakukan. Kula misalnya ngeten iki. Kemampuan saya nyampaikan materi datang panjenengan nggih namung 1 jam lho nggih bisa. Wah rugi Ustaz Fuad, mendingan tahun depan aja sekalian 1 hari atau 1 bulan full lah. Dengan dalih luwih mantep. Padahal kan nggak ada masalah. Tiap Jumat 1 hikmah, tiap Jumat 1 hikmah, siap Jumat 1 hikmah. Ya nggak ada yang terganggu. Ya bisa diserap dengan wajar-wajar aja, terselenggara dengan baik-baik saja. Kondisi yang sudah nyaman seperti ini jangan kamu rubah-rubah dengan hanya perasaan nggak mantep lah, nggak serap aku. Lek ora waktune longgar tenan terus sekali garap tuntas. Terus akhirnya memilih menunda waktu yang digadang-gadang atau yang dibayang-bayangkan. Itu hanya ilusi, dan yang paling berbahaya
Begitu orang ini tersadar, dia dalam keadaan sudah tidak bisa melaksanakan lagi apa yang kemarin bisa ia laksanakan, meskipun dengan sedikit ada kekurangan. Barangkali wonten pertanyaan? Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Terjadi. Doa, pertama doa nggih. Di puluhan tahun kita dilatih untuk meminta. Tiba-tiba kita dibilangin wes sering meminta, sulit. Terus gara-gara Ustadz Hakim malah nggak boleh dongo, bukan. Ngeten ben salah. Orang berdoa itu kadang betul kena diempet-empet itu. Bukan keinginan kita. Bukan keinginan kita. Tiba-tiba diri kita memohon kepada Allah sesuatu. Lewat niku nate lho ngoten niku. Dua di tengah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan hasil yang sehebat. Arep piye-piyene yang menggerakkan hati seorang hamba untuk membuat sesuatu. Pulpas ngoten niku Gusti Allah tenan. Dengan redaksi yang dikirim oleh Allah dan dengan pemberian yang sudah disiapkan oleh Allah dengan waktu yang kayak peristiwa-peristiwa para waliullah yang berwujud pada karomah, nggak disetting lama-lama gitu. Amin. Ustaz Bunda yang dirahmati oleh Allah, kita berbicara tentang ilmu syariat dan ilmu hakikat. Jangan sampai nanti ada kesan bergesekan nih. Syariat mengajarkan kita, menuntun kita dengan ratusan doa. Itu selamanya tidak pernah tergeser. Ketika kita tahu persis bahwa janjani hakiki nenek syariat itu untuk tubuh kita, untuk tubuh kita, untuk tubuh kita, yang diwudui tubuh kita, yang ditutupi auratnya aurat tubuh kita, yang dirukunkan tubuh kita, yang dipuasai itu tubuh kita, yang buka bersama itu tubuh. Perindah itu ibadah tubuh ini dengan aturan-aturannya. Jika tubuh kita dulu pernah menerima ajaran doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Jangan hilangkan keindahannya. Kita ngaji hakikat sing disinauli batin, yang itu tidak bisa dengan mudhari dengan air itu.
Batin kita tidak bisa disucikan dengan air di keran itu. Ya, caranya mau mensucikan batin dengan pemaaf, pemurah. Anda berpuasa, buka puasa terus gawe es jus, minuman-minuman segar, itu untuk tubuh. Batin kita makanannya bukan itu. Konsumsi batin kita dengan ilmu dan amal yang soleh. Tapi batin kita juga diajari cara berdoa. Cara berdoa ini betul nyuwun batin kita. Melenden datang Gusti Allah, bermesra dengan Allah. Taqarrub itu berdekatan dengan Allah. Munajat itu sebenarnya curhat, gereneng-gerenengan kali Gusti Allah. Terus doa itu sebenarnya ungkapan seorang hamba dengan Tuhannya. Ungkapan itu nggak harus permintaan. Ngeten. Saking cedeke loh. Ngeten mawon loh. Jenengan bayangnya cedeke Gusti Allah karena kamu itu marahi jenengan padane makhluk karo makhluk loh. Iku loh yang jadi bermasalah ternyata. Jadi seolah-olah Tuhan itu paham karena ucapan kita. Terus kedekatan itu seolah-olah kedekatan kita dengan Tuhan itu seperti dekatnya kita dengan seperti dekatnya saya dengan dekatnya hamba dengan Allah itu, dekatnya perilaku hamba dengan apa yang dilakukan Allah. Hamba itu dikatakan dekat dengan Allah itu contohnya Rasulullah. Kenapa Rasulullah dekat dengan Allah? Allah Maha Pemaaf. Rasulullah nggak pernah nggak ngaku. Allah Maha Pemberi. Rasulullah sampai entek bandani krono diwe. Nih. Lah Ustaz Hakim dekat dengan Allah, dekat bagaimana? Enggak mendekati apa yang dilakukan oleh Allah. Allah Maha Pemberi, Ustaz Hakim cetel. Jangan dikira khusyuk rajin sujud itu tanda dekat. Kebaikan-kebaikan Allah itu banyak yang ia lakukan. Itu tandanya cedek kali Gusti Allah. Terus caranya Rasulullah berdoa kepada Allah itu seperti apa? Bunda, kalau ceritanya tenangan gitu. Rasulullah itu betul seperti yang beberapa kali kami sampaikan. Yang diucapkan oleh batinnya tidak selalu sama dengan yang diajarkan dalam teks hadisnya. Teks itu diajarkan untuk umat sesuai dengan kualitas umat. Pokoknya teke ngono kuwi umume umatku sing paling bodoh yo iso nom. Standar penjelasan dalam Al-Quran dan hadis itu yang paling mudah dipahami oleh contohnya Al-Quran ngoten nika. Gusti Allah yang dawuhe kan seperti halnya bumi ini saya hamparkan. Ngoten ta bahasane. Sehingga muncul teori bumi datar. Karena tenteke ngoten niku. Gusti Allah menggambarkan bumi ya berbentuk sebuah hampa. Karena Gusti Allah memilih cara yang paling mudah dipahami oleh orang umat Islam atau orang yang paling awam sekalipun. Dalam zaman semonten Gusti Allah ngomong nih, Gusti Allah ngomongnya di dalam Quran itu bumi ini bulat. Malah gak ada yang percaya karo aku. Sekian ratus teks doa ya seperti itu. Anak kecil kan langsung paham. Robbi zidni ilma. Setelah itu biarlah hambaku berkompetisi sendiri, berpacu seiring waktu, memahami sendiri kayak kekasih-kekasihku. Seperti contohnya Robiah al-Adawiyah, gimana permohonan doanya? Nggak pernah nyuwun suar, malah jaluk tumbalin neraka. Itu ajaran yang diharamkan dalam syariat. Jangan minta neraka. Para wali ya Allah, begitu nyawang mati sih gak karu-karuan. Ya Allah terus akhirnya meninggal. Jawab demi awakmu, kurang betul kiat nyawang keadaan umat
Lah terus ilmu piye? Pun kula tak bisi dadekne teng neraka kula mawon. Ijole umat kula ning swarga ka. Rasulullah dalam setiap doanya dalam hati ini mboten nyuwun kepada Allah. Kula mboten saged napa-napa Gusti, jenengan ngertos napa sing kula pengini. Kula nggih ngertos jenengan sing saged nuruti ning kula nggih mboten matur nyuwun dhateng panjenengan. Meskipun dongane teke yo wis rapi ngoten karo sini ilma warzuqni fahma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqatilana bi majami al hajat tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat bisa. Terus amin amin ya rabbal alamin. Dalam hatinya begitulah tubuhku dalam ketidakmampuannya mengungkapkan seluruh ketidakberdayaannya, mengajukan sekian banyak proposalnya. Itu tubuh kawula Gusti, hamba ini tidak mampu memohon apa-apa kepada pun nyumanggaaken panjenengan. Hatta doa yang paling khusus pun nggih. Mungkin pun ngoten niku hubungan kita kali Gusti Allah semakin tidak ada jarak dan semakin mesra. Wong niku lek semakin mesra seperti hubungan suami istri kan beda kali pacaran. Pacaran itu kan masih ada jarak, belum akad nikah. Gitu. Jadi perlu banyak kesepakatan. Tapi jangan pernikahan apa dari Ustaz? Yang niku lek pun akad nikah, kedekatan itu sudah nggak ada batasnya. Perlu ada kesepakatan banyak, namun boten. Yes, boten mawon, boten Ustaz Andri. Boten kudu dijadwal. Kalau belum akrab, sholat zuhur wajib hadir. Apa yang hari Minggu harus hadir? Terus Senin, terus Selasa, Rabu. Awas kalau kamu nggak datang, berarti hubungan kita putus. Hamba nggih ngoten, nek kali Gusti Allah belum begitu dekat, diikat dengan pun selalu menghubungi dia. Temuin saya dong, nanti duhur, asar, maghrib, isya, duhur. Agar kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu, kata Allah gitu. Semakin sering kita menjalankan perintah-perintah Allah, semakin tahu kita bahwa Allah mencintai. Nanti kalau sudah saling berbalas, cinta hamba dibalas betul-betul oleh Allah, kedekatan itu sudah tidak dengan janji itu lagi. Terserah kapan hamba mau mendekati Allah. Aku gak sabar kalau ngenteni duhur ketemu Gusti Allah. Akhirnya di dalam kelas dia berzikir kepada Allah, di dalam warung dia bersendar gurau dengan Allah. Hatinya nyawang bakule gerong cendek. Ustaz Andri dulu nggak seperti itu. Begitu sudah mengenal Allah, astagfirullahaladzim, saya nggak melihat keindahan itu pada bentuk-bentuk yang ngoten itu enggak, tapi pada sifat jamalmu. Ngoten itu Ustaz Andri yang bukan seperti itu. Setidak-tidaknya masih ada sebagian yang tertutupi ngoten kemawon. Mungkin kanjeng ing mboten gampang main itu. Tenang. Lek enten wong bakulan, warung kopi, gairok cendek, buka kafe, terus dengan terpaksa dijak tumbas ten mriku, sudah jangan kakean komentar. Aku mau dibosi karo kancaku rasa sok suci, wis dinikmati alhamdulillahirabbil alamin. Ngono-ngono cik gelem bakulan kopi, cik jualan barang sing halal. Muga-muga rezeki esuk barokah, kena iki tuku klambi sing duwe. Rasa Anda ngelokne. Waduh, maksiat tok kuwi. Wis bakulan kopi, roke cingkrang, aku nyawang dan lain sebagainya, mengganggu kekhusukan dan kan banyak dosa kita. Wis meneng ae. Ya Allah, cendak wis ngono tok. Astagfirullah, ya wis astagfirullah, ngoten tok. Dalam hati baik sangka. Ya, ini kalau Gusti Allah diberi pilihan bakulan-bakulan sing halal, ngono-ngono adol kok, tidak jual ke kurma, terus apik didongakne muga-muga
rezekine ndang lancar, kena begitu sandangan dawa, kena pilih usaha yang lebih berkah terkait mau. Dan kalau mau jelasnya jenengan apa mboten ta Bunda? Intine dungo niku mboten usah kakean penjaluk datang Gusti. Semakin tidak pernah kita mengajukan proposal, Gusti Allah dhewe sing kok ora tau njaluk belas to ya wis, jalur saiki awakmu tak wae. Terus berikutnya mukasafah. Mukasafah itu pengalaman spiritual yang masing orang-orang beda-beda. Enggak kayak gitu jelas nih. Kadang ning warung ngoten niku ya iso mukasafah Ustaz. Ning warung ngoten niku nyawang wong ora kecendhek iso mukasafah tenan ilmu ya. Mukasafah itu apa? Tahu sebuah hakikat yang akal biasa tidak bisa mencerna. Dan indahnya mukasafah sing sae ngeten iki, dia akan mendatangkan kebaikan-kebaikan beruntun. Kebaikan-kebaikan beruntun. Misalnya ngeten. Podo-podo kasusnya teng warung ngoten niku. Pun kula kali jenengan mawon. Kula ngajak jenengan teng warung. Kula sing ngajak terang-terangan. Terus jenengan mboten buruk sangka teng kula. Ustaz Hakim kok ngejak aku ning warung koyo ngene jenengan mboten buruk sangka, tapi jenengan meneng ya. Aku kan santri hikam. Cobalah iki apa yang Allah kehendaki kok ruh menakdirkan aku duduk di sebuah warung yang seperti ini. Is wajar nyawang pelayan mboten just dilut mboten mau. Pelayan ayu asik sudah. Terus jenengan batin sing ngoten niku. Ya Allah. Teko kene lak sing nghendaki jenengan to janjane. Asline begitu sadar bahwa dimanapun dia sedang di dalam kehendak Tuhan itu sebenarnya mukasafah loh Bunda itu. Tahu loh alur takdir itu. Terus dia enjoy menikmati. Detik berikutnya apa yang Allah kehendaki? Menengai. Alhamdulillah Allah menghendaki hatiku mendoakan kebaikan bukan menghardik si dia. Alhamdulillah kok hatiku muni ngene to karo Gusti Allah kok dituntun ngene. Ya serapopo. Ngono-ngono ya cik halal sing diju. Mukasafah mengalir terus. Meneng karena nggak ada buruk sangka sama sekali. Tidak ada buruk sangka udah mukasafah itu. Karena sangat menikmati mukasafah itu. Alhamdulillah ya Allah jenengan kersane ndongane. Umume wong mesti ngelokne kok iso jenengan dadekne aku ndongane yang terbaik kaki dia. Mari ngoten. Ya Allah, ya untuk mempercepat rezekinya, bintang meninggalkan pekerjaan yang tidak baik seperti ini, ya tak jalurane nomor lah, so tambahi pekerjaan yang lebih lah. Menurut orang itu nggak baik. Ustadz Andri minta nomor seorang pelayan kafe. Mata jahat melihat itu jahat. Hati yang baik bisa melihat. Jangan-jangan Ustadz Andri mau mencarikan dia solusi. Ditawari pekerjaan yang lebih layak, mungkin neng counter, mungkin ingin rumah makan dan lain sebagainya. Siapa yang bisa melihat aliran kebaikan-kebaikan ini? Orang yang mukasyafah. Mata yang penuh kutukan selalu melihat Ustadz Andri sama Ustadz Hakim tenang. Wong loro kuwi mau. Ngoten ta nggih? Ning warung kopi. Ya nek Ustadz Hakim cek biasa mungkin bisa mengendalikan diri krono dhewe yo rumangsa iki. Tapi lho sing Ustadz Andri tak delok malah tukar nomor loh sama mata jahat seperti itu. Mata yang indah yang dibayangkan baik. Yang apalagi yang dilakukan oleh hati yang bermata indah. Mukasafah silahkan nikmati sendiri Bunda. Bisa Anda dapatkan di dalam kelas. Ketika Anda memperhatikan anak didik dengan keistimewaan tertentu, misalnya semua kali kok aktif kok, jenengan perhatikan tertentu sampai ya Allah, aku kudu nggak pangkling kali jenengan. Ya Allah, saya harus tidak pangkling dengan jenengan. Di nafasnya ada takdirmu yang meliputi, kita dalam jantungnya, dalam paru-parunya, dalam denyut darahnya, dalam otaknya, dalam hayalannya, dalam spiritnya, tidak ada satupun yang terlepas dari keagungan. Jenengan mungkin akan ditutupi satu penampilan Gusti Allah raketang
remeng-remeng, raketan dalam waktu yang singkat, tapi itu pasti istimewa. Semakin sering itu terjadi, jenengan lek nyawang sapa-sapa semakin gampang menemukan keistimewaan dimanapun. Mungkin nyawang koncone sing mboten sampean demeni iso malah dadi paling demen kan di situ muncul tajallinya Allah, baik itu sifat jamal maupun sifat jamal. Kayak jenengan nyawang bojo, antara geding karo demennya kok nggak ada yang bedanya bisa. Terus memet. Karena Anda sudah menyaksikan di situ full ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari lagi. Gelem ra gelem kudu tak lakoni. Aku gawe wedang ora krana senyumanmu, ora krana peremputanmu, tapi aku sudah hancur lebur dalam ketidakberdayaan takdir rumah tangga ini. Iso ra iso aku kudu manut apa jare Gusti. Momet berarti. Begitu hancur, begitu momen, ya sudah nggak ada rasanya. Enak mau karena itu beda-beda. Urip niku kangge para ulama wis enggak ada asik-asiknya. Tenang Bunda. Ulama itu nyawang kehidupan ngeten iki mboten asik-asike. Nyawang wong turu ulama niku ya sok mumet. Kok apa pinter santriku, kok sampai kok berturu. Lah aku lho sing wis ngalim ngene lho. Mikir umat lho ora iso turu. Mikir masa depan umat, kehidupan umat, solusi untuk umat, enggak iso turu. Lah kok santriku sing goblok-goblok kok sampai iso turu. Ki ngerti to jane. Pinter. Lek Abdul Arif status Gus Dur ngoten niku. Sir turu ya turu. Sir rapat ya ora. Sir matur ya matur. Sir meneng ya nunggu dikongkon ngoten niku. Ya Allah. Bunda ngoten nggih. Sareng-sareng belajar kalian kula. Kula nggih pingine mboten patek banyak permintaan dhateng Gusti Allah. Kron yo isin tenan wayahe. Terus kula pingine yo selalu dalam setiap mata ini memandang selalu bisa menyaksikan Allah ada di sana. Kula nggih pengin dalam setiap hirufan nafas ini selalu dibarengi kesadaran di situ loh ketetapane Gusti Allah. Kula nggih pengin pas linggo ngeten iki ya dikersakne Gusti Allah. Terus jame punjul sak monten kudu dangdang. Mboten semer kula punjul sak monten niku wae kota manten iki. Niku wis dikersakne Gusti Allah. Dijalani dengan penuh keridhaan. Lek awake dhewe ridho berarti tandane Gusti Allah ridho karo awake dhewe. Lek awake dhewe gurudel berarti tandane Gusti Allah gurudel karo awake dhewe. Pun enten kemawon wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.